Kalau misalnya dia naik sampai mendekati, yang harus diwaspadai apa? Biasanya kalau kita sedang jalan itu temperaturnya akan lebih cepat tinggi karena tengah-tengah seperti ini adalah suhu kerja mesin. Masuk ke area yang mendekati tebel itu, maka itu bisa dipastikan suhunya udah di atas 110. Untuk sampai ke 114 kondisi motor fan-nya tidak hidup, itu mungkin ya hanya memakan waktu 3-5 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat AHPedia, selamat sore. Masih bersama AHPedia di bengkel Ahmotor Yogyakarta. Sobat AHPedia, kali ini kita akan berbicara sebuah konten yang sangat menarik dan sering ditanyakan oleh Sobat AHPedia di kolom komentar. Tentang apa? Nah, ini sangat penting sekali karena bila ini tidak kita pahami atau kita lalai untuk memperhatikan tanda ini, kita bisa harus mengeluarkan uang jutaan rupiah. Percaya atau tidak? Ayo kita langsung berbincang-bincang ya dengan Mas Hardi. Mumpung ini masih di akhir Syakban ya. Jadi biasanya kalau di jam segini kan kita udah siap-siap untuk berbuka puasa ini. Karena sudah hampir 5:30 waktu Yogyakarta. Nah, Sobat AHPedia, ada Mas Hardi yang akan berbagi ilmu dengan kita semua. Assalamualaikum Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan Sobat AHPedia. Mas Hardi, Pak? Alhamdulillah, aura menjelang Ramadan kelihatannya berbeda. Bahagia Pak. Bahagia, harus ya? Bahagia dong. Datangnya bulan suci Ramadan itu harus bahagia. Masyaallah. Gimana Pak? Ini kita mau bicara konten, kita dengan ceramah nih. Konten dulu aja. Konten dulu dah. Mas Hardi, yuk. Ini kemarin kan banyak yang nanya. Kejadian-kejadian overheat itu kan sering. Konten kita juga sering terjadi gitu kan ya. Salah satu indikator yang mampu untuk mendeteksi di awal ya, itu ada di dashboard. Nah, pertanyaannya itu seberapa naik bisa dikategorikan itu aman dan itu sudah berbahaya? Oh gitu. Kita pakai ini aja Pak. Oke. Nah ini Pak, kita bisa melihat kan untuk indikator panas atau indikator suhu yang ada di mobil itu dashboard ya. Itu ada kebanyakan yang beredar di pasaran, mobil yang beredar di pasaran itu ada yang model analog. Analog ini seperti ini Pak. Dia itu ada jarumnya. Itu analog. Ada yang digital. Digital itu nanti kita tunjukkan ya. Yang digital seperti apa. Digital itu dia berbentuk sudah balok-balok gitu modelnya. Ada kotak-kotak gitu naik. Nah, kemudian ada juga yang bentuknya hanya warning lamp. Lampu ya? Jadi ketika overheat terjadi atau panas berlebih itu terjadi, itu warning lampnya langsung nyala. Nah, ketika itu nyala, posisinya di mana, itu akan kita coba ini bantu comparekan kayak gitu. Tapi sebelumnya, ini kondisinya gini Pak. Ini AC off ya, ini AC off. Ini kondisi kalau posisi di sini pembacanya itu dia 92 derajat. 92 derajat. Ini tadi 95 derajat. Motor fan-nya yang low dia hidup. Ini ada tulisannya low. Nah, nanti dia mungkin di sekitar 88-an atau 90. Nah, ini. Dia 89 atau 90 tadi ya. 90 pas itu tadi dia mati. Nah, dia nyala di 95. Jadi kondisi 88 sampai dengan 95, ini 87 ya. 87 sampai dengan 95. Temperaturnya tetap di sini, Pak. Jadi di tengah terus. Posisinya di tengah. Itu kalau yang analog. Jadi analog itu biasa di tengah terus. Kalau misalnya dia naik sedikit, itu kadang-kadang gini Pak. Analog ini kan dia kadang kurang akurat juga ya. Oh, nggak akurat ya? Kurang. Jadi kita analog itu hanya bisa memperkirakan. Jadi kalau dia posisinya di tengah seperti ini, itu perkiraan adalah suhu kerja mesin. Suhu kerja mesin itu bisa sampai 104. Itu masih bisa 104 derajat. Nah, kalau misalnya dia naik sampai mendekati, yang harus diwaspadai apa? Ketika dia naik sampai mendekati garis yang ini Pak, ada garis satu garis sebelum tulisan H. Nah, ini udah masuk kategori mesin panas. Atau belum overheat ya, tapi udah mesin panas. Ketika mau mendekati, tapi kalau udah sampai strip ini yang melebihi sampai H, itu baru overheat. Jadi itu yang disebut dengan panas berlebih. Kalau overheat itu di atas 114 derajat. 114 ya. 114 derajat ke atas itu bisa dikategorikan overheat. Kita pernah dulu liputan waktu pas posisi overheat terjadi untuk yang tipe warning lamp. Warning lamp. Warning lamp ketika dia nyala,
kita baca pakai data monitor seperti ini, dia ada di 114 derajat. Jadi 114 pas posisi seperti itu dia langsung nyala. Karena apa, motor fan-nya mati waktu itu. Nissan Grand Livina. Nah ini kondisi 93 derajat Pak. Ini kita akan lihat 95 dia nanti akan menyala low. Gitu. Ini 94. Nah, sampai dengan 95 itu dia kan akan low Pak. Biasanya kalau kita sedang jalan itu temperaturnya akan lebih cepat tinggi karena apa? RPM-nya naik. Oh iya, RPM naik ya. Ya, RPM yang di sini naik dia biasanya. Jadi akan cepat tinggi ininya, suhunya. Betul, ini 95 derajat, dia low-nya nyala. Ini kondisi kayak ini motor fan hidup Pak. Ini Pak Taufik mungkin bisa ya, ngerasain rasa hawa panasnya. Hawa panas ya. Ini bukan goib Pak. Bukan goib ini. Ya kayak gitu Pak. Kipas. Nah, tapi ini posisi 95 ini dia nanti akan turun lagi ketika ini sudah nyala. Nah, motor fan low. Ya. Ya meskipun 95, meskipun lebih dari 95, meskipun AC dihidupkan, ini AC kita hidupkan ya. Ini AC kita hidupkan. Nah, di sini ada heater fan switch, ada air conditioner signal, ada air conditioner relay. Nah, ini dia on semua. Kalau saya matikan, nah dia off. Iya. Nah, kalau saya hidupkan, nah, posisi semua off ini motor fan akan posisinya dia kondisinya mati Pak. Nah ini kan off ya. Off ya. Off semua ya. Kalau saya hidupkan AC on, motor fan-nya akan ikut hidup karena dia mendapatkan tekanan dari freon. Freon akan mendapatkan tekanan masuk ke regulator pressure sensor, akan muncul perintah dari ECU ke motor fan-nya sehingga motor fan-nya akan nyala. Kayak gitu Pak. Nah ini kondisi kayak gini Pak Taufik. Ini kalau kita melihat kembali ke sini, ini tetap posisinya ada di tengah. Jadi baik dia model digital, model analog, itu tengah-tengah seperti ini adalah suhu kerja mesin. Suhu kerja mesin. Jadi meskipun mesinnya itu nanti mendekati 85, ini 87 nih. Itu 87 sampai dengan 95 dia tetap akan di tengah ya. Tetap akan di tengah. Nah, hal ini juga berlaku untuk digital, Pak. Oh, digital ya. Oke. Itu juga sama. Mas tadi pertanyaannya itu dari kemarin ada yang bertanya begini, bagaimana kalau dia naik sedikit dari setengah? Nah, itu gimana? Ya, jadi kalau naik sedikit dari setengah itu sebenarnya kembali lagi, Pak. Selama dia tidak berada di ini, Pak, garis terakhir sebelum H. Ya, betul. Selama dia masih di bawah situ, ini kan merasa aman. Nah, kelemahannya mobil-mobil sekarang, itu kan bukan kelemahannya. Memang dari dulu sampai dengan sekarang mobil itu tidak ada indikator ini Pak, suhu secara digital seperti termometer. Oh iya. Nah, kalau termometer angka ya langsung angka. ya. Nah, itu kan ketahuan ya. Kenapa hal tersebut tidak terjadi? Mungkin ini kita kalau bicara masalah air yang direbus, itu kan kalau tadi 95 derajat ya. Itu kan biasanya kalau kecepatan idle. Kalau pas posisi jalan itu bisa 100 ke atas, Pak. 100 ke atas itu mungkinnya 104 itu nanti motor fan ini kan ada low speed, high speednya nyala. Kondisi AC hidup, kondensor panas, kemudian radiator juga panas, maka perlu pelepasan lebih banyak. Akhirnya apa? Karena perlu pelepasan lebih banyak, di sana terjadi panas terlebih dahulu, baru nanti sinyal akan memerintahkan ECU untuk memberikan perintah kepada motor fan high speed. Nah, ketika sudah high speed itu nanti posisinya itu di atas 104 derajat biasanya. Nah, kenapa dia tidak dibuatkan angka digital? Orang mikir kalau udah 100 derajat kira-kira gimana? Was-was. Was-was kenapa? Karena airnya mendidih. Iya kan? Gitu. Tapi air mendidih itu kan kalau dia direbus posisi tidak tertutup. Dia tertutup. Posisi tidak tertutup itu kan ada kandungan udara yang ikut masuk ke sana, kemudian itu terjadi meletup-letup. Nah, kayak gitu. Tapi kalau di sistem radiator atau pendingin mesin ini dia tidak ada angin yang di dalamnya. Makanya kalau kita ini radiator, bleeding radiator, itu kan tujuannya buang angin. Supaya apa? Di sistem pendinginan tidak ada angin. Karena kalau ada angin nanti membuat pemuaian tidak merata. Kayak gitu. Ini kita kembali lagi ke sini. Ini yang tipe digital, tipe analog. Kita coba ke mobil yang tipe digital, Pak. Tapi kita nggak bawa scanner ya? Ya, siap. Apa mau pakai scanner? Nggak usah. Saya carikan yang mobil pakai digital. Nah, ini yang tipe digital, Pak. Akan coba saya hidupkan ya.
Ini mesinnya masih kategorinya baru saja datang. Jadi kondisi datang pun juga tadi posisi di derek ya Pak ya. Oke. Ini dia baru saya hidupkan, ini baru 2 bar. 2 bar ini dia pasti masih di bawah 80 derajat. Nah, ini ada cek engine yang nyala, teman-teman. Ini kalau ada cek engine nyala seperti ini harus kita scan dulu untuk mengetahui trouble apa yang terjadi di sistem kelistrikan mobil. Kayak gitu. Nah, ini kan 2 balok ya Pak ya? Ya, nanti suhu kerja mesinnya itu biasanya di 3 kalau ini. 3 sampai dengan 4. Cuman kalau ini biasanya 3 sih. Oh, nanti kalau udah ini kan 3 ini kan hitungannya kan separuh Pak. Oh iya betul. Hitungannya udah separuh, ini kan baru 2 tambah 1 kan nanti separuh. Nah, ini pun sama. Mungkin teman-teman bisa menyaksikan di dekat H itu ada garis yang lebih tebal dibandingkan dengan garis yang vertikal ke bawah, Pak. Betul. Ya loh, yang melengkung itu toh. Nah, itu kalau misalnya yang udah masuk ke area yang mendekati tebal itu, maka itu bisa dipastikan suhunya udah di atas 110. Kayak gitu. Ini kalau udah mendekati H ini suhunya di dekat 110. Nah, adapun kalau misalnya udah mendekati garis tebal seperti itu, yang harus dilakukan apa? Nah, kayak gitu. Kalau yang tadi yang untuk yang analog atau jarum tadi, itu kalau misalnya mau mendekati yang garis terakhir sebelum H itu, itu yang harus dilakukan apa? Karena kondisi seperti itu pasti akan jengat lagi Pak, jengat itu pasti akan naik lagi. Pasti akan naik lagi. Nah, kalau udah naik masuk ke area kotak itu udah tanda-tanda mobil harus segera ditepikan, wajib dimatikan. Tapi kita nggak perlu nunggu sampai masuk kotak itu Pak, karena kalau sudah posisinya sudah naik, kita tepikan mobil dulu. Tapi jangan dimatikan mesinnya, langsung buka kap mesin, dicek motor fan-nya hidup atau enggak. Itu pertama dulu. Kalau misalnya motor fan-nya nggak hidup, udah matikan mesin. Bisa jadi motor fan-nya mati, bisa jadi relaynya yang bikin mati, bisa jadi ada sensor yang mati, sensor temperatur yang membuat laporan ke ECU. Nah, kayak gitu Pak. Nah, kalau misalnya sudah coba didinginkan, boleh dibuka tutup radiatornya untuk mengecek apakah di dalam radiator pun ada air atau enggak. Kayak gitu. Betul. Tapi biasanya kalau misalnya di dalam radiator itu enggak ada airnya, motor fan-nya pasti muternya kenceng Pak. Oh iya, main yang high speed ya, high speed terus. Makanya kalau misalnya ada mobil, kita sering dapat pertanyaan, kalau ada mobil kok pas lagi posisi berhenti AC nggak dihidupkan, itu dia kok putarannya tinggi terus, nggak berhenti. Nah, itu bisa jadi ada masalah di sistem pendinginan. Bisa jadi karena airnya kurang, atau mungkin airnya nggak sirkulasi. Nah, itu bisa terjadi. Gitu. Nah, Mas Andi, kalau jarumnya atau barnya tadi tuh naik dari setengah 1, turun lagi. Nah, itu gimana? Nggak apa-apa. Beberapa kan tadi Pak, kita di depan udah kita kemukakan bahwasanya kadang itu nggak akurat. Laporan di sana ya. Seperti tadi kita baca pakai scanner aja. Harusnya secara logika ya, 95 ke 87 itu kan sudah lebih setengah. Kalau kita bicara setengah itu adalah yang normal atau normalnya mesin itu kan tadi kan antara 87 sampai dengan 114 104 ya. Itu kan dia kan harusnya posisinya di tengah. Nah, kalau dia misalnya masuk ke tadi 87, harusnya dia kan turun, Pak. Naik lagi, turun lagi, naik lagi. Nah, gitu. Akhirnya ya itu memang dibuat konstan. Dibuat konstan. Adapun kalau misalnya naik sedikit atau turun sedikit itu bukan masalah sebenarnya. Tapi pernah nggak Mas menemukan mobil yang naik dari setengah tapi nggak sampai ke atas? Belum pernah. Belum pernah. Kalau saya sendiri belum pernah. Tapi mungkin dari teman-teman yang kita dapati video itu pernah. Nah, kalau yang didapatin video itu dia memang posisinya naik. Cuman saya coba pastikan ke orangnya, Pak, apakah itu dia naik turun seperti yang tadi Pak Taufik bilang? Apakah itu naik turun? Dia bilang enggak, itu cuma segitu terus aja. Kalau misalnya memang segitu terus Pak, harus kita pakai scanner dulu. Apakah dia pembacaannya suhunya naik suhunya itu apakah di atas di atas dari 104 mendekati 114 apakah tidak. Kalau misalnya dia tidak normal saja, berarti settingan analog jarum analog yang ada di speedo. Jadi kalau speedo ini kan Pak, posisi dia off itu kan dia kan turun semua Pak. Iya, betul. Misalnya speedonya udah pernah dibuka, kemudian ganti lampu kan, ganti layar belakang kan, itu kan pengembaliannya posisinya sebenarnya beberapa harus kondisi hidup. Kondisi hidup misalnya untuk mengetahui RPM berapa. Nah, itu disinkronkan dengan scanner. Misalnya RPM-nya 750. Nah, itu ditaruh di posisi 750 karena kalau pas posisi off
ditaruh paling bawah, itu belum tentu posisi akurat. Bisa-bisa nanti kecepatan 200 km ya. Kalau speed beda lagi. Oh, speed beda lagi. Nah, kalau speed posisi dia kondisi di on kan saja, itu bisa ditaruh paling off, paling bawah, 0. Karena beda antara yang RPM sama temperatur sama bensin beda. Kayak gitu. Tapi kalau untuk yang tadi saya sebutkan RPM, terus temperatur sama bensin, itu kondisinya memang harus posisi hidup. Nah, karena kan beberapa hanya di on kan saja, dia nggak naik temperatur, gitu, harus posisi hidup. Baik. Jadi kalau temperatur yang bermasalah itu dia naik dari setengah terus naik terus. Ya, itu pasti bermasalah udah ya. Bermasalah. Dia kalau udah dan itu cepat Pak biasanya. Oh cepat. Posisinya udah naik kayak gini, begitu kebaca misalnya 104. 104 untuk sampai ke 114 kondisi motor fan-nya tidak hidup, itu mungkin ya hanya memakan waktu 3-5 menit, itu udah bisa banget itu naik, saking panasnya. Langsung pinggirin ya? Nah, langsung tepikan saja, matikan mesin. Siap. Atau kalau misalnya udah ketahuan ketika dia proses naiknya itu Pak, ketika proses naik, lu kok naik gak? Kayak gitu, itu langsung pinggirkan mobil, buka kam mesin, motor fan-nya dicek. Posisinya hidup apa enggak. Kalau motor fan-nya hidup, langsung matikan. Karena apa? Itu ada masalah di sirkulasi airnya atau mungkin airnya kurang, kayak gitu. Kondisinya dibuka, motor fan-nya hidup, kencang, matikan. Kayak gitu. Jangan nunggu, karena kalau nunggu nanti kan biasanya kita, kalau saya kan punya pemahaman bahwasanya kalau matikan mesin, sebelum matikan mesin, matikan AC dulu. Dengerin kalau misalnya masih motor fan-nya masih hidup, jangan matiin dulu karena posisinya masih panas. Tapi kalau misalnya motor fan-nya udah mati, itu baru matikan mesin. Itu kalau posisinya temperatur normal. Tapi kalau temperatur pas udah naik, udah langsung matikan. Begitu minggir, motor fan-nya terdengar bunyi, matikan. Kayak gitu Pak. Siap. Baik, terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak. Kalau untuk yang warning lamp ya sama. Warning lamp ketika dia nyala itu sebenarnya udah masuk ke ranah mendekati garis yang tebal. Kalau yang di digital, jadi dia nggak langsung high itu ya berarti ya? Nggak, posisi warning lamp itu dia masih ini Pak, 114 tadi Pak. 114, dan itu sebenarnya 114 itu masih bisa punya kesempatan untuk menampilkan kendaraan. Kayak gitu. Berarti bukan berarti dia merah, itu berarti langsung overheat enggak? Itu warning. Jadi benar-benar warning, itu harus segera ditepikan. Tapi untuk dari warning sampai ke overheat itu juga cepat juga. Jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan. Makanya kita kayak gini nih, misal lagi kayak mobil ini tadi kan posisi datang kan diderek ya Pak ya. Ini kan cek engine-nya nyala. Iya benar. Cek engine nyala ini dari dari sensor yang bermasalah. Jadi gitu. Itu kalau cek engine. Tapi kalau dari temperatur yang menyala, warning lamp itu tadi yang warnanya seperti kapal layar, berlayar, itu berarti dari sistem pendinginan yang bermasalah. Itu segera tepikan. Kalau sempat mendengarkan motor fan, ya cukup didengarkan saja. Kalau misalnya motor fan-nya nggak hidup, ya segera matikan. Ya, hanya untuk mendeteksinya saja sih. Apakah motor fan-nya hidup atau enggak, intinya gitu. Baik. Seperti itu Pak. Terima kasih Mas Ardi. Sama-sama Pak. Terima kasih kembali. Semoga video dari kami bermanfaat. Selamat berpuasa. Ya. Buat teman-teman Muslim, jangan lupa perbanyak ibadah. Amin. Insya Allah. Oke. Semoga kita bertemu dengan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.